Pertanyaan yang bagus, yang kritis, yang perlu pembahasan secara benar untuk menghilangkan syubhat. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 tidak ada di zaman Nabi SAW sama dengan khuruj 3 hari juga tidak ada? Iya, pertama, secara teoritis tauhid dibagi 3 tidak ada. Tapi prakteknya ketiga tauhid ini jelas ada. Cuma belum dirumuskan secara teoritis oleh para ulama. Lalu untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari tauhid ini, lahirlah rumusan oleh para ulama. Taubahnya seperti apa? Seperti ilmu tajwid atau ilmu nahu. Apakah ilmu tajwid dan ilmu nahu di zaman Nabi sudah ada? Tidak ada ilmunya. Apakah tajwidnya di zaman Nabi sudah ada? Iya, sudah ada. Umpamanya hukum nun mati. Nun mati menghadapi huruf halaq. Huruf alif, ha, kha disebut apa? Idhar. Dibacanya harus gimana? Harus jelas. Contohnya apa? Man, amana. Apakah istilah idhar sudah ada di zaman Nabi? Tidak ada. Apakah idhar sudah ada di zaman Nabi? Iya, prakteknya ada. Mana contohnya itu? Man, mana itulah idhar. Hanya saat itu belum disebut idhar. Demikian juga kalau nun mati menghadapi ba. Harus berbunyi apa? Mim. Disebutnya apa? Iqlab. Contohnya apa? Mim ba'di. Apakah iklab di zaman Nabi sudah ada? Sudah ada. Mana? Contohnya apa? Mim ba'di. Apakah sudah disebut iklab? Belum. Ya. Sama dengan dalam ilmu nahu. Ada ilmu nahu yang namanya mubtada, khabar gitu ya, fa'il. Apakah istilah mubtada khabar sudah ada? Belum ada. Apakah mubtada khabar di zaman Nabi sudah ada? Sudah ada. Mana contohnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada karena dia isim yang ada di awal kalimat. Lillahi khabarnya. Dia khabar syibih jumlah terdiri dari jar dan majrur. Cuma hari itu belum diistilahkan mubtada dan khabar. Ya. Nah, untuk memudahkan memahami ilmu nahu baik mengajar ataupun belajar, dirumuskanlah kaidah. Lahirlah teori atau kaidah ilmu nahu, kaidah ilmu tajwid. Ilmu nahu, ilmu tajwidnya belum ada di zaman Nabi SAW. Tapi nahu dan tajwidnya sudah ada. Hanya belum dirumuskan sebagai sebuah disiplin ilmu. Ada nggak orang yang mengatakan adanya istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab itu bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi SAW? Nggak ada. Nggak ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah. Karena idharnya, iqlabnya, ikhfanya, idghamnya sudah ada. Cuma belum diistilahkan dan belum dibagi-bagi. Adanya istilah dan pembagian untuk memudahkan dalam hal belajar, gitu ya. Demikian juga mubtada, khabar dan seterusnya. Demikian juga tauhid. Apakah tauhid al-uluhiyah, asma wa sifat dan rububiyah sudah ada? Jelas ada dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin itu tauhid ar-rububiyah. La ilaha illallah itu tauhid al-uluhiyah. Tapi saat itu belum disebut dengan sebutan itu. Itunya sudah ada, cuma belum diistilahkan, belum dibagi-bagi. Adanya pembagian itu untuk memudahkan belajar dan mengajar dan memahami. Baik itu tajwid agar mudah membaca Al-Quran, mempelajari dan mengajarkannya. Ataupun bahasa Arab dirumuskan kaidah dalam nahu sharaf. Ya, agar mempermudah. Juga tauhid dibagi 3 itu untuk memudahkan. Untuk bisa difahami lebih mudah, diajarkan dan juga dipelajari. Dan ketiga-tiganya nahunya, tajwidnya, tauhidnya sudah ada di zaman Nabi. Cuma belum diistilahkan dengan istilah yang khusus. Dan belum ada pembagian dengan pembagian yang khusus. Sekarang beda dengan keluar 3 hari, 40 hari. Ada nggak di zaman Nabi SAW dan para sahabat keluar 3 hari, 40 hari? 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam sebulan. Ada nggak? Nggak ada sama sekali itu pengamalan seperti itu.
praktek seperti itu, ya. Apalagi kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus orang-orang berilmu. Mu'adz bin Jabal diutus, ya. Salman Al-Farisi diutus. Sifulan yang berilmunya nggak sembarangan. Sekarang yang khuruj itu yang berilmu apa bukan? Enggak. Yang baca Quran aja nggak benar atau nggak bisa. Yang tata cara sholatnya juga belum tentu benar. Yang nggak tahu mana sunnah, mana bidah, mana kufur, mana iman, mana syirik, mana tauhid, belum mengetahui secara benar, harus sudah keluar dan dakwahnya fokus hanya ngajak sholat, selain sholat enggak, gitu ya. Nah, jadi apakah sama pembagian tauhid menjadi 3 dengan khuruj 3 hari? Jauh berbeda. Kalau pembagian tauhid yang 3 itu, tauhidnya sudah ada di zaman Nabi SAW. Ayatnya ada, hadisnya ada. Kalau keluar 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, nggak ada prakteknya di zaman Nabi, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Jelas tidak sama. Keluar 3 hari, 40 hari, dan pembagian tauhid menjadi 3, jelas 2 hal yang jauh berbeda. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 sama dengan pembagian hukum nun mati menghadapi huruf-huruf hijaiyah di dalam tajwid. Sama dengan pembagian marfu'atul asma'i, mansubatul asma'i, makhfudatul asma'i di dalam ilmu nahu. Dulunya istilah-istilah itu, pembagian itu belum ada di zaman Nabi SAW. Tapi realita prakteknya jelas sudah ada di zaman Nabi SAW. Jadi ini 2 hal yang jauh berbeda yang tidak bisa disamakan.